Halo teman-teman semua, welcome back to Online Service Youth and Teens GPD Gopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang kita tahu, kita akan memasuki masa new normal. Untuk teman-teman yang berkegiatan di luar, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa, kita juga akan berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia ini agar Tuhan selalu menjamah dan menghilangkan pandemi ini. Oke deh, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati dan fokus ya, jangan melakukan kegiatan lain karena kita ingin mengikuti ibadah ini. Oke deh, enjoy the service. Fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough and broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, grace will bounce in us, you are more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, my life's in your hands, you're in control, grace overflows in us, you are more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns round, when my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is mighty, your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're overflows in us, you're more than enough for me. Power, mercy, never failing
stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You are more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. My life's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You are more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You are more than enough for me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami di sini berkumpul bersama ya Tuhan dalam kebaktian youth. Tuhan berkati acara kebaktian ini ya Tuhan, baik kami yang di sini melayani-Mu maupun rekan-rekan kami yang sedang berada di rumah ataupun dimanapun mereka berada ya Tuhan mengikuti kebaktian ini. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, khususnya dalam masa-masa yang susah, yang sukar ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, karena kami jaga semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati buat ini dari acara awalnya sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Baru pertama kali ngelihat saya di sini sebagai WL untuk kebaktian online ini. Nama saya Andrew. Ya, jadi tanpa panjang aja, tanpa saya perpanjang, kita masuk ke lagu pujian pertama saja ya. Ini lagunya cukup tua. Maaf, saya emang orang-orang masa lampau gitu, kurang tahu lagu baru. Judul lagunya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menghibur hati kita. Amin. Satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan kita, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu kita susah, walaupun di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ya, seperti yang pujian ini katakan, kita punya satu sobat ya di dalam Yesus ya, selalu menghibur kita, menemani kita. Walaupun di waktu kita susah seperti saat ini, waktu kita sendirian juga, dia selalu ada untuk kita. Ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di saat mungkin banyak orang yang mungkin kita kira kita kenal atau apapun, mulai meninggalkan kita, mulai menjauhi karena kondisi ini, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia bersama kita. Saat lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mulai angkat lagu penyembahan Bapa Engkau Mengenalku. Haleluya. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu.
kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus, ya Tuhan, Kau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom teman-teman Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Senang sekali saya di sini bisa bergabung bersama teman-teman di dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita memulai sharing kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kami bisa beribadah, berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap keluarga yang telah Engkau berikan untuk kesehatan dan teman-teman sepelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan Kau juga yang menyucikannya ya Tuhan. Ampuni terlebih dahulu dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mendengarkan sharing pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum saya memulai sharing pada sore hari ini, saya akan mengajak teman-teman menyaksikan sebuah video sebagai berikut.
I have a problem with New Year's resolutions, not because they often fail or because they're too difficult, and not because I'm bad at them either. I mean, I've only been alive for 4 new years. No, I have a problem with resolutions because people think that that's it. It's the one time to change. Now, don't get me wrong, we definitely all need change. I have no idea how to ride a bicycle, and my little brother has no idea what a toilet is for. And some of you, yeah, you probably should get out of the house more, but one big decision probably isn't going to do it. Sorry. So now what? Flush your resolutions down the toilet for one my little brother can't use? Of course not. Keep your resolutions, but go easy on yourself. Will you change? Maybe, but probably won't happen in one big moment. It'll happen in the thousands of little moments. Every time you choose to forgive or slow down or be grateful or stay calm, each little moment that you choose what's right instead of what's easy, faith instead of doubt, love instead of hate, that's where the change happens. Even if you fail 1 or 2 or 30 times, it's okay. You've got thousands of more little moments ahead of you. You'll get better. So Happy New Year, God bless, and I'm off to ask my dad to get a bike, either or a pony. Bye! Nah, teman-teman, apa kesimpulan dari video tersebut? Mari kita sama-sama sepakati kita mengambil satu kata dari video yang tadi kita saksikan bersama-sama, yaitu resolution atau resolusi. Resolusi biasanya dilakukan hampir oleh seluruh manusia di muka bumi ini menjelang tahun yang baru dan di saat mengakhiri tahun yang lama. Resolusi dianggap sebagai cita-cita atau harapan atau impian atau janji akan melakukan ini atau tidak akan melakukan itu di tahun yang baru. Benar begitu teman-teman? Kita flashback kembali ke tahun 2019. Adakah yang menuliskan resolusi seperti ini? Ingin mengatur keuangan lebih baik, ingin menurunkan berat badan mungkin, atau ingin mengimprove dirinya dengan satu pekerjaan yang baru? Atau adakah yang menulis banyak ini? Saya salah satunya ya teman-teman. Saya termasuk manusia yang senang menulis resolusi. Saya melakukannya sejak remaja teman-teman. Tapi resolusi tersebut bagi saya tidak cukup untuk dilakukan sampai akhir tahun. Dan kebanyakan resolusi yang sudah saya tulis hanya dilakukan mungkin sekitar Maret dan itu sudah tidak bersemangat lagi atau bahkan tidak dilakukan teman-teman. Saya masih ingat ketika saya remaja, kakak pembina saya mengatakan begini, "Noni, kamu itu seperti kembang api. Ketika menuliskan resolusi, kamu bersemangat. Kamu melakukannya setiap hari, memfollow up-nya dengan bersemangat. Tapi itu tidak lebih dari 2 bulan. Kamu seperti kembang api yang cerah di awal, meledak di awal, lalu tiba-tiba redup, mati, hilang tanpa jejak." Akhirnya saya berpikir setiap tahun ketika saya akan menulis resolusi, benarkah saya seperti itu? Dan ternyata jawabannya iya teman-teman. Mari teman-teman sama-sama kita buka di Amsal 24 ayat 3-6. Bagaimana Tuhan kita mengajarkan kita tentang sebuah resolusi teman-teman. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Amsal 24 ayat 3-6. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada benar
nasihat yang banyak. Teman-teman, jelas di Amsal ini tertulis tentang resolusi. Bahwa resolusi adalah sebuah strategi, sebuah plan, sebuah rencana yang tidak hanya kita tulis dalam selembar kertas, lalu kita doakan resolusi itu langsung terjadi tanpa strategi. Terkadang orang-orang, hampir seluruh manusia yang menuliskan resolusi merasa gagal dengan resolusi yang dia miliki dan dilanjutkan di resolusi di tahun-tahun berikutnya. Saya pribadi merasa bahwa itu terjadi biasanya karena dua hal. Yang pertama adalah saya tidak memikirkan strategi apa yang harus dilakukan ketika saya ingin mencapai resolusi tersebut. Dan yang kedua, resolusi tersebut ingin cepat terwujud, instan teman-teman, tanpa mau menikmati prosesnya. Resolusi ini ibarat sebuah rumah teman-teman. Ketika kita membangun sebuah rumah, kita harus menemui para ahlinya tentu saja. Insinyur, teknik sipil, lalu arsitek yang menggambar dan mendekorasi rumah kita. Kita harus berkonsultasi dengan para ahli-ahli kompeten ini. Bagaimana letak kamarnya, bagaimana letak jendela yang baik supaya mataharinya bisa masuk, apakah letaknya baik di sebuah tanah yang subur atau di sebuah pasir. Itu juga diajarkan oleh Alkitab, betul teman-teman? Kita tidak bisa hanya sembarangan membeli batu, membeli semen, lalu membangun rumah begitu saja. Tapi banyak unsur yang harus dipertimbangkan. Begitu juga dengan biayanya, teman-teman. Itu juga sama seperti kita membuat sebuah resolusi. Resolusi tidak bisa kita lakukan hanya dengan menuliskannya saja, lalu kita rebahan, kita berharap ada orang-orang yang datang menolong kita memenuhi resolusi kita. Kita diajarkan oleh Amsal bahwa kita harus memiliki strategi untuk berperang, membuat resolusi tersebut menjadi nyata, teman-teman. Saya punya ilustrasi di sini. Di sebelah kiri saya ini ada seorang bule, namanya Sir Edmund Hillary. Teman-teman di sini mungkin ada yang tahu ya, dia adalah pendaki gunung pertama yang menjejakkan kakinya di Gunung Everest. Teman-teman semua pasti sudah tahu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Ketika dia menuliskan resolusi hidupnya, dia ingin mencapai puncak Everest, tentu saja dia tidak melakukannya hanya dengan menulis lalu berdoa, teman-teman. Tapi dia juga berusaha. Dia melakukannya itu selama 18 tahun. Bayangkan teman-teman, 18 tahun bukan waktu yang singkat bagi Sir Edmund untuk menyusun strategi memenuhi keinginannya sampai ke puncak Everest, teman-teman. Dia menuliskan bagaimana udara di sana, lalu dia meneliti kapan anginnya bertiup dengan kencang, di titik-titik mana bagian Everest yang terjal yang harus dihadapi, di titik-titik mana juga bagian yang landai yang tempat dia beristirahat, perbekalan apa yang dibutuhkan, peralatan apa yang diperlukan. Dia melakukan penelitian ini hari ke hari selama 18 tahun. Dan 1 tahun menjelang pendakiannya, ada satu yang tidak dia lupakan, bahwa dia tidak bisa hidup seorang diri. Dia memerlukan orang yang kompeten di bidangnya. Lalu dia memanggil seorang Sherpa, penduduk setempat Himalaya, untuk membantu dia naik ke puncak Everest. Dan di tahun 1953, Sir Edmund berhasil menjejakkan kaki pertama kali di puncak gunung tertinggi di dunia. Dia sudah mencapai resolusinya, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman semua? Tentu saja di Amsal 24 ayat 6 tadi disebutkan bahwa hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan yang kedua adalah kemenangan juga tergantung dari penasihat yang banyak. Karena a goal without plan is just a waste, teman-teman. Ketika kita menuliskan resolusi hidup kita, lalu kita hanya membacanya saja
tanpa memikirkan strateginya, itu hanyalah sebuah mimpi, teman-teman. Dan kita akan menuliskannya berulang-ulang di tahun-tahun berikut. Lalu bagaimana dengan strategi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Tentu saja kita semua tahu bahwa kita ini adalah buatan Allah, betul teman-teman? Kita ini memiliki blueprint masing-masing dari Tuhan. Dan jangan lupakan bahwa strategi kita harus sesuai dengan strateginya Tuhan. Bayangkan saja kita ini ibarat seorang karyawan ya teman-teman. Kita sudah menyusun rencana begitu matang tentang satu program. Lalu kita membuatnya siang dan malam. Kita merasa bos kita pasti suka sekali dengan rencana ini. Lalu ketika kita kasih ke bos kita, dia hanya berkata, "No, itu bukan plan saya. No, itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau." Bagaimana rasanya teman-teman? Tentunya rasanya nggak enak kan di sini ya. Mungkin kita juga akan mengeluh bahwa bos kita tidak mengerti perasaan kita. Tapi sebenarnya bukan itu teman-teman. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita membuat strategi untuk resolusi kita ke depannya, kita harus bertanya kembali kepada Tuhan yang memiliki blueprint kita, yang menciptakan kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya? Secara umum, dalam Efesus 2 ayat 10 digambarkan dengan jelas teman-teman bahwa kita ini adalah buatan Allah dan diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Itu secara umum teman-teman. Tapi bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Tentunya Tuhan menciptakan kita unik. Ada yang diciptakan sebagai marketing, ada yang diciptakan sebagai desainer, ada yang diciptakan sebagai konsultan. Banyak sekali Tuhan menciptakan kita secara unik dan masing-masing pribadi berbeda. Oleh karena itu kita harus bertanya pada Tuhan. Dan terkadang kita ini, terutama saya pribadi ya, kalau merenungkan, masih seperti anak kecil. Terkadang kita berkata, Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak dengar doa kita. Tuhan tidak menjawabnya. Bagaimana caranya mengetahui rencana Tuhan, strateginya Tuhan, jadwalnya Tuhan dalam hidup saya? Kita ini sama seperti Ein, teman-teman, anak saya Clarin. Dia umur 8 tahun. Sejak umur 5 tahun dia suka bertanya begini, "Mami, kalau sudah besar saya mau jadi apa ya kira-kira?" Saya suka bilang sama dia, berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan mau kamu jadi apa? Dan dia hanya simpel jawab teman-teman. Dia tidak mendengar Mami. Tuhan Yesusnya gak jawab doa Ei. Merasa ya kadang-kadang kita juga sama seperti anak kecil. Kadang-kadang kita kurang sabar untuk menunggu, kurang tekun untuk bertanya pada Tuhan. Secara khusus Tuhan mau kita tidak menjadi bodoh. Tetapi usahakanlah agar kita mengerti kehendak Tuhan. Berarti dalam mengatur strategi untuk mewujudkan resolusi kita, Tuhan mau kita berusaha teman-teman. Saat kita bekerja, bekerjalah yang benar. Saat kita sekolah, sekolahlah yang benar. Berusahalah, karena dengan cara berusaha kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui apa yang menjadi strategi Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain itu juga Tuhan mau kita bisa sharing teman-teman. Because sharing is caring. Teman-teman di sini punya kakak-kakak pembina. Ketika mereka dibebankan, diberi beban untuk melakukan pelayanan ini, buatlah mereka repot agar mereka selalu mendoakanmu. Bagaimana caranya? Melekatlah pada mereka. Sering-seringlah konsultasi dengan mereka. Bukan karena mereka lebih hebat, bukan karena mereka lebih mapan, lebih pandai, tidak teman-teman. Tapi saya mau sharingkan secara pribadi dalam kehidupan saya. Sejak remaja saya selalu sharing dengan kakak pembina saya. Saya melekat, apa sih sebenarnya yang
Tuhan mau gimana caranya supaya kehidupan saya berkenan di hadapan Tuhan, supaya saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena kakak pembina saya ini bukannya hebat teman-teman, saya hanya berpikir satu hal, saat itu dia pernah ada di usia saya. Kakak-kakak pembina teman-teman pasti pernah ada di usia teman-teman, dan mereka pasti pernah memiliki pergumulan yang sama bersama teman-teman. Repotkanlah mereka, sharinglah, berbagilah melalui komsel kecil atau melalui pembicaraan-pembicaraan yang sekarang media sudah sangat dipermudah untuk itu semua. Dan berdoalah bersama-sama, karena itu bisa saling menguatkan teman-teman. Untuk mengetahui apa sih strategi Tuhan di dalam hidup kita. Karena tanpa mengetahui strategi Tuhan dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita akan kecewa karena tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman, pertanyaannya adalah, sudahkah selama ini saya merencanakan sesuatu yang sesuai dengan rencananya Tuhan? Apakah resolusi kita yang kita buat begitu panjang sesuai dengan resolusinya Tuhan? Itu kembali kepada teman-teman. Live now, do now. Lakukan hari ini teman-teman. Karena waktu tidak bisa kembali. Ketika kamu bergumul dengan strategimu, orang lain juga sedang bergumul dengan strategi. Tapi alangkah lebih baik kalau kita sama-sama bergumul, kita sama-sama mendoakan. Sekian sharing hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini. Ajar kami lebih mengerti apa yang menjadi strategi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan memiliki blueprint yang terindah di dalam kehidupan kami. Beri kami kepekaan Tuhan untuk mengetahui maunya Tuhan, untuk mengetahui rencananya Tuhan, dan biarlah kami bisa sejalan seturut dengan maunya Tuhan. Engkau berkati anak-anak youth dan teens GPDI Kopo Permai. Biarlah kiranya dalam komunitas ini kita bisa sama-sama bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, saling melengkapi Tuhan, menjadi anak-anak di tangan pahlawan yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan seluruh doa kami, Engkau mendengarkan setiap pergumulan kami Tuhan, dan ajar kami untuk lebih merendahkan diri kami di hadapan-Mu, untuk lebih mendengarkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, tanam di dalam hati kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita,
Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Oh ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Auf Wiedersehen. God bless us all. Thank you.